gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati. Sebab seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian hidup kami, anak-anak-Mu, di tangan Tuhan. Haleluya. Mari ambil kesempatan berdoa kepada Tuhan. Bawa sesuatu buat Tuhan. Bawa sesuatu buat Tuhan. Ini kebanggaan kami. Ini kebanggaan kami mengenal Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Bersemayam bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kami perlu firman-Mu, kami perlu sabda-Mu, kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Kami perlu
tuntunan-Mu. Haleluya. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Nyatakan lagi. Rencana-Mu, oh Tuhan, percaya, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kita bangkit berdiri, sambung firman Tuhan berkata, rencana-Mu, oh Tuhan, tak terbatas oleh pikiranku. Sama menyanyi, firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi rencana-Mu. Rencana-Mu, tak pernah terbatas pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, amin, terbaik bagiku. Yang perlu firman akan tangan tinggi menyatakan lagi. Rencana-Mu, Yesus, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik Tuhan, Kau terbaik bagiku. Sorak-sorak tepuk tangan. Haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Ada sesuatu yang kami lihat pada sore hari ini Tuhan, bahwa Engkau sedang merancang setiap hidup kami dengan setiap tulisan-tulisan firman-Mu, dan Engkau sedang mengukir masa depan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu ya Bapa, pada sore hari ini kami berkata kepadamu, kami belajar untuk menyerahkan setiap masa depan kami, setiap masa muda kami ini Tuhan, supaya Engkau rajut setiap hidup kami dengan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa di depan sana Engkau menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami belajar untuk menundukkan setiap pikiran kami Tuhan.
Kami belajar untuk menundukkan setiap pengetahuan kami di bawah otoritas daripada kuasa firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa pada sore hari ini. Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik, supaya ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh bisa mengubah dunia ini. Karena firman itu Tuhan melekat dalam setiap hati kami. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Puji Tuhan, hari ini saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau anak-anak muda yang hebat. Engkau anak-anak muda yang luar biasa. Jangan pernah engkau mengecilkan Tuhan itu di dalam setiap hidupmu. Mungkin ada di luar sana kemudian berkata kepada saudara bahwa sepertinya saudara tidak ada nilai bagi dunia ini. Mungkin dunia di sana berkata saudara mungkin tidak berharga. Karena kemudian coba dibandingkan dengan keadaan yang di luar sana, bahwa mungkin secara ekonomi kita lebih di bawah dari mereka. Secara pengetahuan kita lebih di bawah daripada mereka. Tetapi ingat bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalam setiap hidup saudara dan saya, yaitu ada kuasa Allah, ada roh Allah di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga sore hari ini saudara dan saya kita tahu bahwa yang ada roh Allah di dalam hidup saudara dan saya akan menjadikan kita pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kita ini sedang mengalami sesuatu yang namanya peperangan. Selama kita ada di dunia ini, kita disebut kita sedang berperang. Tapi peperangan itu bukan ketika kita mengalahkan orang lain. Peperangan itu bukan ketika kita kemudian menindas orang lain. Atau mungkin peperangan itu boleh dikatakan, bukan kemudian dikatakan bahwa ketika ada orang yang menjahati saudara, berbuat jahat kepada saudara, kemudian saudara pukul dia seperti dan kemudian saudara menang. Bukan itu pemenang yang sebenarnya. Nah, peperangan yang real yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya hari ini adalah peperangan ketika saudara dan saya bukan mengalahkan orang lain, tapi saudara dan saya mengalahkan diri kita sendiri. Amin. Kita mengalahkan orang lain tuh gampang. Tapi ketika saudara dan saya mengalahkan diri kita sendiri, itu yang sulit. Tapi kalau saudara dan saya sadar bahwa ada roh Allah di dalam hidup saudara dan saya, maka kita pasti menang. Amin. Kita lihat dulu saudara di dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Ini adalah kisah di perjanjian lama, nubuatan tentang yang terjadi di akhir zaman ini. Dikatakan seperti ini, kemudian daripada itu akan terjadi saudara. Berarti saat itu belum terjadi, akan terjadi. Ini nubuatan diberikan kepada Nabi Yoel. Ini akan terjadi saudara, bahwa aku Allah akan mencurahkan rohku. Rohku itu huruf besar bicara tentang roh Allah, bicara tentang Roh Kudus ke atas semua manusia. Jadi semua manusia saudara dan saya, kita ini diberikan roh Allah. Kemudian dijabarkan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terus ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi belum terjadi pada zaman Nabi Yoel. Ayat 30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ini bicara tentang sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua ini harus terjadi. Ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan
akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah yang dinubuatkan di dalam kitab Yoel ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dinubuatkan di dalam kitab Yoel ini adalah saudara dan saya yang akhir zaman ini. Ini tidak dinikmati oleh Nabi Yoel, tapi ini dinikmati oleh saudara dan saya. Sebelum dikatakan nanti akan datang hari yang dahsyat, hari yang sangat luar biasa sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Sehingga saudara dan saya hari ini kita orang percaya, engkau dan saya harus percaya sungguh-sungguh bahwa di akhir zaman ini kita orang yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, kita akan mengadakan perkara-perkara yang hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ini harus saudara yakin. Kenapa kita harus yakin? Mungkin saudara berkata, oh ini bagian daripada pendeta. Bukankah tadi sudah dikatakan bahwa nubuat itu kemudian dikatakan kepada teruna-teruna muda, kepada orang tua, kepada hamba-hamba Tuhan. Semua secara merata Tuhan akan pakai di akhir zaman. Dan saudara hari ini yang ada di tempat ini, engkau yang ada di Yes ini, engkau adalah salah satu bagian yang Allah akan pakai hidup saudara untuk melakukan perkara yang besar di dalam setiap hidup saudara dan saya. Tapi di tempat saudara hari ini sedang mengalami bisikan, aku tidak mungkin terjadi seperti itu. Mungkin hari ini sedang perang hidup saudara dan saya. Aku orang dari orang yang biasa. Aku tidak bisa melakukan seperti itu. Saudara, memang ada setan di sini. Semua pada langsung takut ada setan. Ada setan. Setan sedang bisik di telingamu hari ini. Setan sedang bicara di dalam pikiranmu hari ini. Itu bukan untuk saya, untuk dia. Saudara, saya mau katakan hari ini, engkau dan saya harus yakin ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata seperti ini. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah. Saudara dan saya hari ini berasal dari Allah. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Saudara perhatikan, kemudian dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada di dalam saudara dan saya, itu lebih besar daripada roh itu huruf kecil yang ada di dalam dunia. Jadi saudara dan saya hari ini kita harus yakin bahwa di dalam hidup saudara dan saya ada roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga saudara dan saya bisa mengalahkan setiap dunia ini karena roh itu tetap bekerja sampai nanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Amin. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan kita pada sore hari ini. Kalau ada roh Allah dalam hidup saudara dan saya, apakah kemudian saya pulang dari tempat ini, saya tidak perlu naik Grab. Saya pulang dari tempat ini, saya nggak perlu naik gokar. Saya pulang dari tempat ini, apa saya nggak perlu lagi naik kendaraan. Tiba-tiba, langsung sampai di rumah. Bukan itu saudara. Bukan seperti itu. Banyak kali kita berpikir, karena ini kita banyak nonton kan. Banyak nonton saudara, saya nggak tahu sekarang film lagi in apa. Kalau Fast and Furious 10 sudah mulai habis. Apa saudara sekarang ya? Transformer. Seperti itu saudara. Saya tahu ada beberapa yang sudah nonton Transformer. Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh keadaan di dunia ini sehingga kemudian kita mulai berimajinasi. Tapi seringkali kita lupa bahwa ketika kita ada di dunia ini kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kita bisa melakukan sesuatu yang dahsyat di hadapan Tuhan. Tapi seringkali intimidasi daripada setan membuat hari ini hidup kita terpuruk. Nah oleh sebab itu pada sore hari ini saya coba bagi ada 3 bagian. Yaitu bagaimana ketika saudara dan saya yang ada roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Apa tindakan yang akan kita kerjakan ketika roh Allah itu bekerja dalam hidup kita.
Jadi jangan sampai nanti kita berpikir ketika roh Allah itu bekerja dalam hidup kita, seringkali kita cuma berpikir tentang karunia roh. Makanya kemudian kita berpikir kalau kita dipenuhkan dengan karunia roh, akhirnya ujung-ujung bicara tentang bahasa roh. Endingnya selalu bicara tentang bahasa roh. Bukan itu tujuannya. Ketika Allah kemudian memberikan kuasa roh Allah dalam hidup saudara dan saya, bukan bicara tentang karunia roh, tapi manusia roh saudara dan saya diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Kita lihat poin kita yang pertama. Ketika seseorang itu diberikan yang namanya ada roh Allah di dalam hidup dia, apa yang terjadi? Seseorang itu kemudian dikatakan dia menjadi berani, saudara. Kita lihat saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Apa yang dialami oleh para rasul-rasul waktu mereka dipenuhkan oleh kuasa roh Allah. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Saudara perhatikan Petrus ini. Waktu Yesus mati, kemudian Yesus bangkit, dia terpuruk dengan ke-11 para murid. Lari daripada kenyataan hidup. Mereka menghindar daripada kejaran-kejaran daripada bangsa Romawi. Menjadi seorang pecundang. Menjadi seorang pengecut. Takut menghadapi masalah. Petrus ini pada waktu sebelum Yesus disalibkan, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kemudian setelah roh Allah itu hinggap di dalam hidupnya, ketika Roh Kudus itu dipenuhkan dalam hidupnya, saat itu dalam seketika 180 derajat, Petrus kemudian tampil ke depan. Dia menyatakan tentang siapakah Yesus Kristus itu. Dia berani kemudian tampil, dia keluar daripada ketakutan dia. Dia keluar daripada keterpurukan dia. Kemudian dia tampil, dia memberitakan tentang siapa nama Yesus itu. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, hai engkau anak-anak muda. Saya tahu banyak kemudian yang mengalami ketakutan. Bagaimana masa depanku? Bagaimana tentang jodohku? Nah ini saudara. Anak muda biasa ujung-ujung jodoh terus saudara. Ketika sudah dapat jodoh, problem lagi kemudian putus nyambung. Setelah itu menikah, problem lagi lain lagi. Memang seperti itu saudara. Tapi saudara harus tahu. Jadi ketika seseorang itu dipenuhkan yang namanya kuasa roh Allah, sama seperti Yesus, seperti Petrus, dia tampil di depan. Dia menjadi berani menghadapi setiap tantangan dalam hidup dia. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, hai engkau anak muda, kita tidak bisa minta sesuatu kepada Bapa kita di surga selain Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Karena ketika Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saudara dan saya, kita akan berani tampil di depan. Kemudian kita akan menyatakan menghadapi setiap masalah dan persoalan kita. Dan kemudian kita berani menyatakan tentang nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Saya punya pengalaman hidup. Saya dulu pernah muda juga. Saya tahu umur-umur seperti begini saudara. Saya waktu itu saya ingat saya umur 20-an. Saya narkoba berat. Jadi tiap kalau malam minggu begini, sudah siap urut leher saudara. Karena apa saudara? Ya dulu begitu begini. Lagunya aring king 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 king. Aring king 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 king. Nah, begitu saudara. Itu zaman kami dulu saudara. Seperti itu. Terlibat dalam narkoba. Bandar judi dan sebagainya. Sehingga di satu titik saudara, akhirnya saya mengalami sesuatu yang namanya kehancuran. Utang banyak. Saya dikejar-kejar debt collector. Saya banyak nipu sana nipu sini. Saya ketakutan. Dikejar-kejar orang. Karena mau nagih utang. Saya menghindar terus. Tiap jam 2 malam bisa bangun tiba-tiba keringat dingin keluar padahal tidur di AC. Ketakutan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Pada waktu saya berdoa di satu gereja, teman saya bawa saya di gereja itu. Akhirnya pada waktu saya ke situ, karena keadaan kepepet, saya takut dikejar-kejar debt collector. Saya ikut teman saya. Saya ingat waktu itu saudara,
Itu acara seperti kita Day of Fire, pencurahan Roh Kudus. Waktu saya sedang mengalami masalah itu, kemudian dibawa acara doa 10 malam di satu gereja di Jakarta. Saya dilawat Tuhan di situ. Saya dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan ketika saya mengalami kuasa lawatan kuasa Roh Kudus, luar biasanya utang tetap sama. Gak begitu selesai itu langsung utangnya beres. Enggak, utang tetap sama. Tapi sesuatu yang berbeda, kayak ada batu yang besar diangkat dari tubuh saya. Besoknya saya ketemu orang-orang yang saya utangi. Saya menjadi berani. Saya minta maaf sama mereka. Saya say sorry sama mereka. Saya bilang sorry, saya berbuat salah. Saya nipu kamu. Saya bilang beri kesempatan kepada saya. Untuk saya akan membayar utang-utang saya. Karena saya sudah berbuat salah. Dan memang luar biasa. Waktu saya berani tampil seperti itu. Menyatakan semua kesalahan hidup saya. Saudara tahu dalam posisi 3 tahun. Seluruh utang-utang saya. Itu semua selesai. Tuhan yang memulihkan karena saya diberikan keberanian. Banyak sekali yang saya lihat hari ini, banyak orang Kristen bersembunyi di balik sebuah ketakutan. Kemudian yang akhirnya yang terjadi, kemudian mereka bicara sesuatu yang salah. Kebohongan-kebohongan terjadi. Karena mereka mencoba memanipulasi sebuah keadaan. Menyatakan bahwa dia sepertinya seorang yang hebat. Dia tidak pernah menyatakan tentang sebuah kesalahan dalam hidupnya. Seseorang ketika dia berani menyatakan kesalahan, dia berani menghadapi setiap masalah dan persoalan. Maka saya percaya Tuhan pasti akan memulihkan hidupnya. Saudara tahu kisah Daud? Raja Daud? Raja Daud itu kalau saya sering kali bikin perumpamaan tentang Raja Daud ini. Waduh, Raja Daud ini jahatnya luar biasa. Kenapa saya bilang dia jahatnya luar biasa? Istri orang diambil sama dia. Itu Betseba itu istrinya Uriah. Uriah itu salah satu panglimanya Daud. Daud ini raja. Dia punya panglima namanya Uriah, punya istri namanya Betseba. Tapi apa yang terjadi? Daud ambil istrinya Uriah. Kemudian Uriah itu dikasih ke peperangan yang paling depan. Dan yang terjadi disengaja dimatikan di sana. Jahat gak? Tapi saudara, apa yang terjadi? Sampai hari ini kenapa Tuhan banyak bicara tentang Raja Daud? Banyak orang bicara kepada saya, kenapa Tuhan kompromi dengan apa yang Daud kerjakan? Saya katakan Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Bagi Bapa di surga, bagi Allah kita, dosa adalah dosa. Dia tidak pernah bisa kompromi dengan dosa. Akibat daripada dosa itu ditanggung oleh Raja Daud. Seluruh keturunannya, anak-anaknya semua pada hancur. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kenapa Tuhan kemudian mengangkat Raja Daud? Karena ketika Nabi Samuel, Nabi Nathan datang kemudian bicara kepada Raja Daud. Menegur kesalahannya. Menegur dosa yang dibuat oleh Raja Daud. Raja Daud kemudian tidak melawan itu. Kemudian Raja Daud dengan berani dia menyatakan bahwa aku salah di hadapan Allahku. Sehingga terjadi pemulihan di dalam setiap hidup daripada Raja Daud. Hari ini saudara dan saya, kita sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Ketika ada kesalahan dalam yang kita buat dalam hidup saudara dan saya, kita harus berani berkata di depan saudara-saudara kita, di depan teman kita, di depan orang tua kita, hari ini aku salah. Jangan bulat saudara. Saya lihat banyak orang bulat, sudah salah, masih menyalahkan orang. Betul kan? Sampai ada orang, bayangkan saudara, kalau Daud itu, dia nggak berani berkata bahwa dia yang salah. Daud pasti waktu ditegur sama Nabi Nathan, Daud kamu ambil istri orang. Paling Daud ngomong begini, salahnya Betseba, mandi kok tunjukin ke saya. Makanya aku tertarik. Banyak yang saya lihat hari ini orang-orang Kristen. Ketika dia jatuh di dalam sebuah dosa dan kejahatan. Dia tidak pernah gentle mengakui dosa dan kejahatannya. Tapi dia menyalahkan orang lain. Kenapa orang lain itu berikan kesempatan untuk saya jatuh di dalam dosa? Hari ini Bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda. Engkau harus latih hidupmu dari masih muda ini. Untuk belajar tampil gentle di hadapan Tuhan.
Dan berani berkata kalau engkau salah, engkau tidak boleh menyalahkan orang lain. Tapi engkau akan berkata kalau hari ini aku salah, aku yang salah, bukan teman-temanku. Hari ini engkau seorang pemimpin, jangan pernah engkau menyalahkan anak buahmu. Kalau anak buah di bawahmu salah, engkau harus berkata Tuhan, kalau dia salah, aku yang salah. Amin. Saudara, kan nanti saya ini seorang bapak. Saya punya istri, saya punya anak 2. Saya kalau ada istri saya salah, saya tidak boleh kemudian menyalahkan istri saya. Saya tidak bilang begini, ini gara-gara ini Tuhan, ini istri saya ini gak beres. Tuhan kasih jodoh saya sama istri saya ini. Saya gak berani berkata begitu. Kalau istri saya salah, saya akan berkata Tuhan, kalau istri saya salah itu karena saya yang salah. Kalau saudara punya sikap seperti itu, berani bertanggung jawab, pemulihan akan cepat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua kita lihat. Yang kedua, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kisah 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan ayat yang poin kita yang kedua ini. Kalau saudara lihat latar belakang para rasul-rasul, para murid-murid, mereka rata-rata itu, mereka orang awam, sekolahnya itu sangat terbatas. Mereka itu dari nelayan. Mereka itu saudara cuma dari paling itu cuma pemungut cukai. Jadi ini orang bukan orang-orang pendidikan tinggi. Tapi saudara perhatikan ketika roh Allah itu ada dalam hidup mereka. Ketika Roh Kudus itu diberikan dalam hidup mereka. Kemudian mereka diberi hikmat kebijaksanaan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, engkau anak-anak muda, jangan pernah engkau mengecilkan kuasa Allah dalam hidupmu. Kalau saudara hari ini, saudara belajar dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, hikmat marifat Tuhan, Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Saudara berdoa saja. Mungkin dari Yes Surabaya ini tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, bisa menemukan teknologi yang baru. Teknologi pesawat bisa mundur jalan sendiri. Pesawat kan gak bisa mundur toh? Saudara pernah lihat nggak pesawat mundur sendiri? Pasti kan mesti ditowing. Ini tertantang, saudara berdoa Tuhan kasih hikmat sama saya. Supaya saya bisa mundur pesawat. Saudara ini sesuatu yang sangat saudara, mungkin saudara berpikir, nggak mungkin. Tapi kalau saudara berdoa sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan berikan hikmat kepada saudara, sesuatu apa yang tidak mungkin di dunia ini, Tuhan akan percayakan kepada saudara dan saya. Amin. Tapi jangan berdoa nanti terus berdoa bersyafaat terus sama Tuhan. Minta supaya mundur pesawat. Teknologi seperti itu. Saya kenapa dapat hikmat ini saudara? Satu kali anak saya bilang begini sama saya.
Ini sekitar mungkin 5-6 tahun yang lalu. "Pak, kita pindah Amerika aja." Saya bilang, "Kenapa?" Saya tanya sama istri saya, sama anak saya yang satu. Anak saya 2 bilang, "Kita setuju kita mau pindah Amerika." Saya bilang, "Oke lah." Kita berdoa. Karena kalau mau di Amerika sana, itu untuk mau jadi warga negara Amerika itu, mesti satu menemukan penemuan. Kalau menemukan penemuan yang hebat, bisa di sana. Kedua, bisa American Lottery. Ya toh? Kalau American Lottery, kita ikut saudara, kemudian mereka undi, kita dapat, kita langsung dapat permanen residen di sana, green card. Nah saya bilang, saya ini gak ada skill. Saya bilang sama anak saya, kalau papa bisa mundurkan pesawat, teknologinya papa bisa melamar ke Boeing. Karena di Amerika itu ada pabrik pesawat namanya Boeing. Bisa melamar di Boeing, saya punya teknologi yang baru, bisa mundur pesawat. Anak saya bilang begini, "Papa enggak bisa ya?" "Enggak bisa saya." Akhirnya kemudian yang terjadi, kalau begitu pilihan kedua apa? Pilihan kedua berarti lotre. Akhirnya saya bikin lotre saudara. Kita berdoa ya, kita lotre. Setelah masuk lotre, 1 tahun kemudian, itu biasa pengumuman itu tanggal 4 Mei. Anak saya bilang begini, "Papa udah 4 Mei. Cek. Saya bilang tunggu, 4 Mei di Indonesia masih tanggal 3 Mei di Amerika. Karena kan selisih. Jadi begitu besok periksa lagi saudara, udah tanggal 5 saya periksa di email. Dia muncul dalam bahasa Inggris. Net bid qualified. Saya bilang sama anak saya, "Papa gak bisa bahasa Inggris." Tapi dia bilang nih tulis, "Not bid qualified." Apa artinya? Ya, papa nggak qualified tinggal di Amerika. Ya udah kalau begitu papa tinggal di Indonesia. "Pak, coba lagi." Saya bilang enggak. Sama Tuhan itu 1 kali. Saudara harus tahu sifat Tuhan. 1 kali saudara tanya, Tuhan nggak jawab, nggak usah saudara jawab lagi, minta tanya lagi. Karena Tuhan punya rencana sesuatu yang terbaik dalam hidupmu hari ini. Amin. Jadi saudara yang kedua, ketika saudara dan saya diberikan yang namanya Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, saudara itu akan diberikan hikmat kebijaksanaan. Walaupun mungkin secara pendidikan kita kurang, tapi kalau saudara kemudian Roh Allah itu hinggap dalam hidup saudara dan saya, Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saudara dan saya akan kemudian diberikan hikmat bijaksana yang datangnya dari sorga. Saudara, dan hikmat bijaksana datangnya dari sorga tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Saudara hari ini, saya tahu ke depan ini tambah hari tambah sulit. Tantangan saudara hidup ke depan tambah hari tambah sulit. Anak-anak muda hidup ke depan tambah hari tambah sulit. Kalau saudara tidak pernah hidup saudara hidup bergaul akrab dengan Tuhan, hikmat Tuhan tidak turun. Mohon maaf, saudara akan tertinggal oleh yang namanya sesuatu pengetahuan yang ada di dunia ini. Jadi saudara, ketika ada Roh Allah atau Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara dan saya, maka hikmat kebijaksanaan akan diberikan kepada saudara dan saya. Dan saudara itu akan dipakai oleh dunia ini karena saudara sedang dibutuhkan hikmat bijaksana datangnya dari sorga. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Kisah 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ada pertumbuhan. Kemudian mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus, saudara perhatikan, ada Roh Yesus. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Terus, setelah melintasi Misia dan mereka sampai di Troas, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepada Paulus, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami."
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Yang ketiga, ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, maka hidup saudara dan saya itu akan dituntun oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan, waktu mereka mau memberitakan Injil saudara ke Asia, itu dicegat. Dicegat oleh Roh Kudus, tidak boleh ke sana dulu, diatur, dituntun. Saudara pun sama hari ini ketika kita pelayanan, banyak orang tanya, kenapa base ini, kenapa misi harus di NTT? Kenapa kita harus misi ke sana? Bukankah banyak tempat-tempat yang lain yang harus kita bisa kunjungi? Ada memang kita kunjungi tempat-tempat yang lain, kantong-kantong Kristen yang lain. Tapi lebih banyak fokus itu di NTT. Karena apa saudara? NTT itu dapat visi dari Tuhan. Tuhan minta kita ke NTT. Ini saya sampai iri sama orang NTT ini. Ini kok umat kesayangan Tuhan NTT. Makanya saya bilang begini, oh NTT itu nanti Tuhan tolong. Katanya NTT nanti Tuhan tolong. Saya bilang nasib tidak tentu. Tapi orang tua NTT bilang salah pak. Itu NTT itu nanti Tuhan tolong. Kalau versi kita nanti nasib tidak tentu. Tapi kita nanti Tuhan tolong. Jadi saudara, hidup kita ini juga kita harus minta tuntunan Roh Kudus, artinya visi. Nah saudara yang masih muda ini, saudara minta visi dari Tuhan. Saya seringkali kan kadang-kadang, saudara kalau saya tanya, sudah selesai SMA? Sudah pak. Terus mau lanjut di mana? Wah masih belum tahu. Saya lihat ini orang ini, anak muda ini masih gak ada visi nih. Tapi ada yang saya tanya, dari masih kecil, kamu nanti mau ambil jurusan apa? Wah dari SD dia udah tahu. Saya mau jadi ini, lawyer. Wah. Tapi saudara begitu SMP berubah lagi. Setelah jadi lawyer, saya tanya, mau jadi apa? Jadi chef. Waduh, dari lawyer ke chef. Tapi begitu SMA, lain lagi saudara. Nih, saya sekarang sedang coba memotivasi saudara. Dari saudara masih muda ini, minta visi Tuhan. Amin. Jodoh pun sama. Saudara masih berdoa, Tuhan, mana jodohku? Masih minta jodoh kan? Dan kita di gereja ini seringkali mengajarkan kepada saudara, jangan jatuh cinta dulu sebelum dapat tanda dari Tuhan. Karena kalau saudara sudah jatuh cinta dulu baru tanya Tuhan, berarti saudara minta peneguhan setelah saudara pilih. Bukan Tuhan pilih. Amin? Semua amin. Amin. Jadi saudara itu, saya kasih tahu anak-anak muda, kalau saudara mau pilih pasangan, jangan saudara pilih dulu baru minta tanya Tuhan. Saudara tuh doa begini, Tuhan ada 5 nih Tuhan. Tuhan bilang kok banyak sekali. Tuhan ono 5 Tuhan. Mana yang Tuhan pilih, yang kasih. Saudara berdoa terus, gak dapat jawaban. 5 tak sikat semua Tuhan. Saling tahu. Wah cilaka saudara. Jadi saudara saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu sudah punya rancangan dalam hidup saudara dan saya. Dia udah rancang sesuatu yang terbaik. Makanya supaya kita ini gak capek-capek, saudara itu minta tanya Tuhan, Tuhan aku ini maunya kemana? Tujuan hidupku kemana? Nanti pelan-pelan Tuhan akan tunjukkan. Jadi ikuti, saudara kuncinya ketika Tuhan menyatakan sesuatu kepada saudara dan saya, itu Tuhan kasih itu step by step. Bukan saudara tiba-tiba, saudara lihat saudara sudah di istana kerajaan. Bukan itu saudara. Tapi Tuhan suruh melangkah step demi step. Kalau step by step saudara melangkah, di situ Tuhan akan menuntun setiap langkah hidupmu juga.
Sama seperti para rasul-rasul ini, para murid-murid. Jadi waktu mereka mau jalan, dituntun sama Roh Kudus. Roh Kudus bilang jangan ke sini, putar ke sana. Mau ke sana tidak boleh ke situ, diatur. Sehingga kalau saudara lihat bagaimana akhirnya pekerjaan yang namanya pemberitaan Injil, itu dari awal, kemudian dari saudara Israel itu, kemudian terus ke Yunani, naik ke Eropa, terus keliling. Padahal mereka mau ke Asia. Dicegat sama Roh Kudus, tidak boleh ke Asia, naik dulu ke atas Eropa, terus Amerika sampai Australia, terus nanti belakangan nanti masuk Asia. Sekarang Asia sedang terjadi kegerakan rohani yang luar biasa dan akan berakhir di Israel sana, kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Jadi saudara dan saya hari ini, Tuhan cuma minta satu dalam hidup saudara dan saya. Kita punya cita-cita yang banyak. Kita punya cita-cita yang tinggi, itu tidak salah. Tapi belajarlah untuk menggantungkan cita-citamu itu untuk masuk di dalam visi Tuhan. Kalau kita masuk di dalam visi Tuhan, maka saya percaya sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadi 3 hal yang perlu kita renungkan pada sore hari ini. Yang pertama, ketika Roh Allah ada dalam hidup saudara dan saya, kita menjadi berani saudara. Menjadi berani untuk menyatakan setiap kebenaran firman Allah. Berani bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi apa yang kita kerjakan hari ini. Jangan menjadi orang pengecut yang berlindung daripada setiap masalah kemudian menyalahkan orang lain. Yang kedua, Roh Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Kita akan diberikan hikmat, kebijaksanaan yang datangnya dari surga. Dan kita akan mengalahkan setiap dunia ini yang datangnya hikmat, datangnya dari surga. Dan yang ketiga, hidup saudara dan saya belajar untuk minta dituntun oleh kuasa Roh Kudus, berjalan di dalam visi Tuhan, sehingga saudara dan saya akan menuju kesuksesan dan Tuhan akan menyertai setiap hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Allah kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kebenaran firman-Mu. Hari ini ya Bapa, hamba sudah menyampaikan setiap isi hati-Mu kepada setiap anak-anak muda yang luar biasa ini Tuhan. Di mana hamba percaya bahwa mereka ini Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Dan hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap hidup mereka bahwa Engkau menitipkan Roh-Mu dalam setiap hidup mereka. Engkau menitipkan Roh-Mu Tuhan dalam setiap hati mereka Tuhan. Di mana hamba percaya Tuhan bahwa setiap orang yang dipenuhkan oleh Roh Allah, dia pasti punya keberanian. Keberanian untuk menyatakan setiap Injil kebenaran firman-Mu. Keberanian untuk menyatakan setiap sesuatu yang salah dalam hidupnya. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan. Dan hamba percaya bahwa setiap orang yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Allah, dia akan diberikan hikmat marifat daripada surga. Dan hidupnya akan dituntun oleh visi daripada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini. Pakai setiap hidup mereka Tuhan. Kobarkan setiap api Roh Kudus itu Tuhan dalam setiap hidup mereka. Dan Engkau dengar malam hari ini. Jangan padamkan Roh Allah dalam hidupmu. Tapi engkau dan saya akan berkata pada sore hari ini, Tuhan bekerjalah dengan luar biasa. Aku belajar membawa hidupku dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Biar setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan yang akan menuntun setiap hidup kami. Biar setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan yang akan menyertai setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat
Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara dekapkan tangan kita di dada kita. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom.